Selamat datang di Gedung 11 dan 13, kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie, Serpong. Gedung ini merupakan instalasi teknologi radioisotop dan radiofarmaka, di mana para periset dari Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka, dan Biodosimetri melakukan berbagai jenis aktivitas riset. Salah satunya adalah pengembangan iodium-131 sediaan oral untuk diagnosis dan terapi kanker tiroid. Mari kita sama-sama melihat proses pembuatan produk ini. Kegiatan preparasi target diawali dengan penimbangan bahan target berupa tellurium oksida atau TeO2. Bahan target tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kapsul aluminium atau inner kapsul. Inner kapsul yang telah berisi bahan sasaran kemudian ditutup dengan teknik pengelasan TIG. Celah antara tutup dan body inner akan tertutup dengan lelehan yang dihasilkan pada saat proses pengelasan. Setelah pengelasan, inner kapsul ditunggu beberapa saat hingga mendingin. Inner kapsul yang telah mendingin selanjutnya diuji kebocoran. Jika tidak terdapat gelembung udara secara kontinu, inner kapsul dibersihkan dan dimasukkan ke dalam outer kapsul dan siap dikirim ke reaktor untuk diiradiasi. Target tellurium oksida yang sudah ditimbang dan dimasukkan ke dalam inner kapsul kemudian dikirim ke reaktor serbaguna GA Siwa Besi untuk proses iradiasi. Proses iradiasi sendiri dilakukan kurang lebih selama 4 hari atau 100 jam di teras reaktor GA Siwa Besi. Proses pengambilan target bekerjasama dengan pegawai reaktor GA Siwa Besi dan periset di Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka, dan Biodosimetri dengan menggunakan forklift kemudian dikirim ke fasilitas Gedung 13 di Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka, dan Biodosimetri. Proses selanjutnya adalah proses pembongkaran target dari inner kapsul yang digunakan untuk proses destilasi kering pembuatan iodium-131. Iodium-131 diperoleh dengan cara proses destilasi kering pada suhu tinggi sekitar 800 derajat Celcius selama kurang lebih 5 jam. Setelah 5 jam, iodium-131 akan terjebak di dalam karbon aktif dan kemudian akan dilarutkan dalam larutan basa sehingga diperoleh larutan iodium-131 dalam fase larutan. Iodium-131 dalam fase larutan tersebut merupakan bahan baku yang akan digunakan dalam pembuatan iodium-131 sediaan oral. Larutan iodium-131 sediaan oral mengandung natrium iodida NaI131 sebagai bahan aktif, serta buffer dan reduktor sebagai bahan tambahan yang berfungsi untuk mengatur pH dan menjaga kualitas produk. Proses formulasi larutan iodium-131 sediaan oral meliputi beberapa tahap. Pertama, penimbangan buffer dan reduktor.
Kedua, pelarutan buffer dan reduktor dengan menggunakan aqua pro injeksi. Ketiga, pencampuran NaI 131 dengan buffer dan reduktor yang akan dilakukan di dalam min cell. Keempat, dispensing sediaan atau produk yang telah jadi ke dalam vial-vial yang telah disediakan. Kelima, pengukuran aktivitas produk jadi. Selanjutnya, proses formulasi telah selesai dan akan dilanjutkan dengan proses kendali kualitas. Selanjutnya, untuk menjamin produksi sediaan iodium 131 oral yang akan digunakan dalam bidang kedokteran nuklir harus memenuhi persyaratan mutu yang sudah ditentukan. Persyaratan mutu yang sudah ditentukan meliputi 1, yaitu visual, pengujian visual, dan kedua adalah pengujian pH, derajat keasaman, yang ketiga adalah pengujian kemurnian radiokimia. Keempat, pengujian radionuklida.
demikian rangkaian proses produksi iodium 131 sediaan oral, mulai dari tahap preparasi hingga kendali kualitasnya. Nantinya produk ini akan digunakan oleh kedokteran nuklir untuk diagnosis dan terapi kanker tiroid serta gangguan kerja tiroid lainnya. Saat ini produk akan dilakukan uji klinis dan nantinya akan didaftarkan di BPOM untuk memperoleh nomor izin edar. Harapannya produk iodium 131 ini dapat menggantikan produk iodium 131 oral yang berasal dari luar. Terakhir, diharapkan obat ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.